Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dan juga para domba yang tersesat di luar sana. Teman-teman Kristen yang mungkin sedang menonton ini dengan wajah merah padam atau hati yang mulai retak. Kalian pasti sudah muak. Telinga kalian pasti sudah bernanah mendengar propaganda-propaganda manis dan sombong dari para misionaris Kristen. Mereka bilang, kekristenan adalah agama sejarah. Iman kami dibangun di atas fakta sejarah yang kokoh. Yesus adalah Tuhan yang disembah sejak awal mula oleh para rasul. Mereka menatap kita, umat Islam, dengan tatapan jijik dan merendahkan. Mereka menuduh Islam sebagai agama yang datang terlambat, agama penjiplak, agama yang mengarang ulang sejarah, dan mereka menolak Nabi Muhammad SAW dengan alasan menjaga kemurnian ajaran Yesus. Jangan bikin saya tertawa. Itu adalah kebohongan publik terbesar, penipuan massal, dan lelucon sejarah paling menjijikkan yang pernah dimuntahkan oleh peradaban Barat. Mereka berani bicara soal sejarah? Mereka berani bicara soal kemurnian? Muka tembok macam apa yang mereka miliki? Hari ini, detik ini juga, kita akan bongkar bangkai busuk yang selama ini mereka sembunyikan rapat-rapat di bawah karpet altar gereja yang megah. Kita akan gali kembali kuburan massal sejarah yang mereka tutup dengan semen teologi palsu. Kita akan buktikan dengan fakta yang tak terbantahkan. Fakta yang akan membuat pendeta kalian gemetar ketakutan bahwa agama yang kalian anut sekarang, Kristen modern yang menyembah Yesus sebagai Tuhan, yang merayakan Natal di musim dingin, yang makan babi dengan lahap, itu bukanlah agama yang dibawa oleh Nabi Isa Al-Masih. Sama sekali bukan. Agama itu adalah barang palsu, produk politik dan hasil rekayasa jahat dari seorang kaisar pagan, penyembah berhala matahari yang kejam, yang bernama Flavius Valerius Constantinus atau yang kalian puja sebagai Konstantinus Agung. Kalian tidak menyembah Tuhan yang asli. Kalian menyembah Tuhan hasil racikan seorang politisi Romawi. Jika ada orang Kristen yang nyasar menonton video ini, saya tantang nyali kalian. Jangan lari seperti pengecut. Jangan tutup mata dan telinga kalian. Tonton video ini sampai habis jika kalian memang punya nyali menghadapi kebenaran. Tapi saya peringatkan, setelah video ini, kalian tidak akan pernah bisa melihat salib dan gereja kalian dengan cara yang sama lagi. Kalian akan melihat jejak darah dan tipu muslihat di setiap sudut dogma kalian. Siapkan mental kalian, karena kita akan terjun bebas ke dalam lorong waktu yang gelap, penuh amis darah dan intrik politik kotor yang melahirkan apa yang kalian sebut kekristenan. Mari kita mulai dengan menghancurkan, meremukkan dan membakar mitos tentang Konstantinus yang selama ini diagung-agungkan oleh gereja. Gereja sering menggambarkan dia sebagai kaisar Kristen pertama, orang suci yang mendapat wahyu salib bercahaya di langit, pahlawan iman. Bohong besar, itu adalah propaganda murahan. Sejarah mencatat dengan tinta hitam pekat bahwa Konstantinus adalah seorang politisi jenius yang kejam, psikopat, dan oportunis. Dia bukan orang suci. Dia adalah seorang jenderal perang yang haus darah, yang rela membunuh siapa saja demi kekuasaan. Apakah kalian tahu siapa yang dia bunuh? Dia membunuh ayah mertuanya sendiri, Maximian. Dia membunuh kakak iparnya, Licinius, dan yang paling biadab, dia membunuh putra sulungnya sendiri yang sangat berprestasi, Crispus, dengan racun. Tidak cukup sampai di situ, dia juga membunuh istri keduanya, Fausta, dengan cara yang sangat sadis. Mengunci dia di kamar mandi uap yang dipanaskan sampai mendidih hingga mati terpanggang. Apakah ini perilaku seorang santo? Apakah ini perilaku pengikut Yesus yang penuh kasih? Tentu tidak. Ini adalah perilaku iblis berwujud manusia. Dan camkan ini baik-baik. Konstantinus seumur hidupnya adalah Pontifex Maximus, imam besar tertinggi dari agama pagan Romawi yang menyembah Sol Invictus, dewa matahari tak terkalahkan. Dia mencetak wajah dewa matahari di koin mata uangnya sampai akhir hayatnya. Dia baru dibaptis, masuk Kristen di ranjang kematiannya, saat dia sudah sekarat dan tidak bisa bicara. Itu pun dibaptis oleh seorang uskup Arian, Eusebius dari Nikomedia, yang sebenarnya tidak percaya Yesus itu Tuhan. Jadi arsitek utama, pendiri, dan bapak dari agama Kristen modern ini sebenarnya hidup sebagai pagan penyembah berhala
dan mati dibaptis oleh aliran yang sekarang dianggap sesat oleh gereja kalian sendiri. Betapa ironis dan memalukannya fondasi agama kalian. Lalu, kenapa Konstantinus peduli pada Kristen? Apakah karena dia cinta Yesus? Omong kosong. Dia tidak peduli pada Yesus. Dia tidak peduli pada Injil. Dia peduli karena politik kekuasaan. Saat itu, Kekaisaran Romawi sedang terpecah belah di ambang kehancuran sipil. Agama-agama pagan kuno mulai kehilangan pamor, sementara sekte Kristen berkembang pesat seperti jamur, tapi saling bertengkar hebat. Konstantinus, dengan otak politiknya yang licik, melihat peluang emas. Dia melihat agama Kristen bisa menjadi alat pemersatu, political tool yang sangat ampuh untuk mengikat seluruh wilayah kekaisaran di bawah satu komando absolut. Moto dia adalah, satu Tuhan, satu kaisar, satu kerajaan. Agama hanyalah semen untuk merekatkan batu bata kekuasaannya. Tapi ada satu masalah besar yang bikin Konstantinus pusing 7 keliling. Umat Kristen saat itu terpecah belah parah. Mereka saling cakar, saling pukul, dan saling bunuh di jalanan. Ada 2 kubu besar yang bertarung memperebutkan definisi siapa itu Yesus. Kubu pertama, Arius dari Alexandria. Arius adalah seorang presbiter, imam senior yang sangat populer, zuhud, saleh, dan sangat logis. Dia mengajarkan tauhid murni. Dia berkhotbah dengan lantang. Ada waktu di mana anak tidak ada. Allah Bapa itu kekal, tapi Yesus itu diciptakan. Yesus adalah makhluk, bukan pencipta. Artinya, Yesus adalah nabi yang mulia, tapi dia bukan Tuhan. Ajaran Arius ini sangat populer di kalangan rakyat jelata, tentara dan orang-orang cerdas, karena masuk akal dan sesuai dengan ajaran asli para rasul. Ini adalah sisa-sisa ajaran murni Nabi Isa. Arius adalah Muslim dalam artian akidah di zamannya. Kubu kedua, Alexander dan Athanasius. Mereka adalah uskup-uskup yang haus kekuasaan, yang mengajarkan doktrin baru yang aneh, mistis, dan membingungkan. Yesus adalah kekal bersama Bapa. Yesus adalah Tuhan yang setara dengan Allah. Mereka memaksakan konsep filsafat Yunani pagan, homoousios, satu zat, ke dalam ajaran agama Samawi. Pertengkaran ini begitu hebat sampai terjadi kerusuhan berdarah di jalan-jalan Alexandria dan kota-kota timur. Umat Kristen saling bunuh hanya karena beda pendapat soal apakah Yesus itu Tuhan atau Nabi. Konstantinus murka. Dia tidak peduli mana teologi yang benar. Dia cuma peduli ketertiban umum dan stabilitas tahpanya. Dia butuh agama yang stabil, seragam, dan patuh untuk menopang kekaisarannya. Maka pada tahun 325 Masehi, dia memanggil seluruh uskup di dunia. Sekitar 318 uskup hadir, mayoritas dari timur, untuk berkumpul di istana musim panasnya di sebuah kota bernama Nisea, sekarang Iznik, Turki. Inilah momen paling krusial, paling menentukan, dan paling gelap dalam sejarah agama Kristen. Konsili Nisea. Kalian pikir Konsili Nisea adalah acara doa bersama yang khusyuk, penuh kasih, di mana Roh Kudus turun memberitahu kebenaran? Hah, mimpi. Itu adalah rapat politik, pengadilan jalanan, dan intimidasi militer. Konstantinus duduk di singgasana emas bertahtakan permata, dikelilingi oleh tentara Romawi bersenjata lengkap dengan pedang terhunus. Dia memimpin rapat itu layaknya jenderal memimpin perang, bukan seperti pemimpin rohani. Dia tidak paham Alkitab, dia tidak paham teologi, dia pagan, tapi dia punya pedang dan kekuasaan. Dalam konsili itu, Arius berdiri dengan gagah berani membela tauhid. Dia mengutip ayat-ayat Alkitab yang jelas. Bapa lebih besar dari aku. Yohanes 14 ayat 28. Dia berteriak bahwa Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi apa yang terjadi? Kubu Athanasius yang licik dan didukung kekuasaan politik membungkamnya dengan teriakan dan cacian. Bahkan ada legenda sejarah yang sering dibanggakan Kristen, tapi sebenarnya sangat memalukan dan menunjukkan betapa barbarnya mereka, bahwa Santo Nikolas, ya, si Santa Claus yang kalian puja tiap Natal itu, berdiri dan menampar wajah Arius di tengah rapat, saking marahnya karena kalah debat. Bayangkan, seorang yang katanya santo main pukul layaknya preman pasar. Inikah bimbingan Roh Kudus atau premanisme berjubah agama?
Akhirnya Konstantinus yang sudah bosan dengan debat bertele-tele dan ingin masalah cepat selesai, menekan para uskup untuk melakukan voting pemungutan suara. Ya, kalian tidak salah dengar, wahai umat Kristen. Status ketuhanan Yesus yang kalian imani sekarang ditentukan lewat kotak suara, lewat mekanisme demokrasi ala manusia. Konstantinus mengancam dengan suara menggelegar, siapa yang tidak tanda tangan pengakuan iman ini, bahwa Yesus adalah Tuhan sehakikat dengan Bapa, akan dicap sebagai musuh kaisar dan dibuang ke pengasingan. Di bawah ancaman pedang kaisar, ketakutan akan kehilangan jabatan, dan ketakutan akan diasingkan ke daerah barbar yang biadab. Mayoritas uskup akhirnya menyerah. Mereka menggadaikan iman mereka demi keselamatan leher mereka. Mereka menandatangani Syahadat Nisea, Nicene Creed, yang menyatakan Yesus adalah Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Sebuah doktrin yang dibuat-buat untuk memuaskan kaisar pagan. Lalu bagaimana nasib Arius? Arius dan dua uskup yang setia pada tauhid, Theonas dan Secundus, menolak tanda tangan sampai mati. Akibatnya, mereka dikutuk, anatema, dilucuti jabatannya, dipermalukan, dan dibuang ke pengasingan di Iliria. Buku-buku karya Arius diperintahkan untuk dibakar di alun-alun kota. Dan ini yang paling mengerikan. Konstantinus mengeluarkan dekrit bahwa siapa saja yang ketahuan menyimpan buku Arius akan dihukum mati. Pancang kepala. Inilah cara Kristen modern lahir, saudaraku. Bukan lewat wahyu di gua yang sunyi, bukan lewat bisikan malaikat yang suci, tapi lewat intimidasi politik, pembakaran buku, sensor kebenaran, dan pengasingan ulama. Kristen Trinitas menang bukan karena argumennya kuat, tapi karena pedangnya lebih tajam. Jika saat itu Konstantinus memihak Arius, dan dia hampir melakukannya di akhir hidupnya, maka hari ini seluruh Eropa, Amerika, dan Vatikan akan beragama tauhid seperti Islam. Tapi Allah berkehendak lain. Allah membiarkan kesesatan ini terjadi untuk menguji manusia, dan kemudian mengirimkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meluruskannya kembali dengan cahaya yang lebih terang. Tapi skandalnya tidak berhenti di situ. Itu baru permulaan. Setelah Nisea, Konstantinus melakukan proyek sinkretisme, pencampuran agama besar-besaran yang menjijikan. Dia sadar rakyatnya masih mayoritas pagan penyembah matahari. Dia tidak mau kehilangan dukungan mereka. Maka, dia menggabungkan Kristen dan paganisme matahari menjadi satu agama gado-gado agar semua senang. Dia membajak Yesus dan mendandania dengan jubah dewa matahari. Lihatlah buktinya yang masih kalian praktekkan sampai detik ini tanpa rasa malu. Pertama, hari Minggu, Sunday. Sebelum Konstantinus, pengikut Yesus yang asli Nasrani dan para rasul beribadah pada hari Sabat Sabtu, sesuai perintah Tuhan di 10 perintah Allah. Tapi Konstantinus pada tahun 321 Masehi, 4 tahun sebelum Nisea, mengeluarkan dekret kekaisaran yang mengubah hari libur dan ibadah ke hari Venerabilis Die Solis, hari matahari yang mulia. Itulah kenapa kalian ke gereja hari Minggu, Sunday. Kalian tidak sedang merayakan kebangkitan Yesus, kalian sedang merayakan dewa matahari sesuai perintah kaisar pagan. Kalian melanggar sabat Tuhan demi menaati sabat matahari Konstantinus. Kedua, Natal 25 Desember. Alkitab tidak pernah, sekali lagi tidak pernah, mencatat tanggal lahir Yesus. Bahkan data Alkitab, gembala di padang menjaga domba di malam hari, menunjukkan Yesus tidak mungkin lahir di musim dingin yang beku. Lalu kenapa 25 Desember? Karena itu adalah hari ulang tahun Mitra, dewa matahari Persia, dan puncak perayaan Natalis Solis Invicti, kelahiran matahari tak terkalahkan di Romawi. Gereja di bawah ketiak Konstantinus mengadopsi tanggal keramat pagan ini, mengganti labelnya jadi Natal Yesus, supaya orang pagan mau masuk gereja tanpa mengubah kebiasaan pesta pora mereka. Jadi setiap kali kalian merayakan Natal, kalian sebenarnya sedang merayakan ulang tahun Dewa Matahari. Itu adalah ritual berhala yang dibaptis. Ketiga, lambang salib. Sebelum Konstantinus, orang Kristen awal tidak memakai salib sebagai simbol. Itu alat hukuman mati yang memalukan dan terkutuk. Simbol mereka adalah ikan, iftis atau roti. Tapi Konstantinus mengaku melihat tanda salib di matahari sebelum perang Milvian Bridge dengan tulisan In hoc signo vinces.
Dengan tanda ini engkau akan menang. Dia menjadikan salib sebagai simbol militer, simbol pembunuhan, simbol perang. Sejak saat itu salib diadopsi menjadi simbol agama. Simbol kekerasan perang dijadikan simbol kasih. Ini adalah pembajakan makna yang brutal. Keempat, patung dan ikon. Agama pagan Romawi penuh dengan patung dewa-dewi. Agama Yahudi dan Kristen awal, Nasrani, haram mutlak membuat patung. Keluaran 20 ayat 4. Tapi setelah Konstantinus, gereja-gereja mulai dipenuhi patung. Patung dewa Jupiter diganti nama jadi Santo Petrus. Patung Dewi Isis yang menggendong Horus diganti nama jadi Maria menggendong Yesus. Isinya sama, berhala yang sama, cuma ganti label. Ini adalah penyembahan berhala yang diselundupkan secara licik ke dalam ajaran monoteisme. Gereja Katolik di referensi tadi berani bilang, kami menolak Muhammad karena teologi kami final. Teologi apa yang kalian maksud? Teologi gado-gado racikan Konstantinus. Teologi sisa-sisa paganisme Romawi. Kalian harus tahu fakta mengerikan lainnya. Setelah Konsili Nisea, perburuan terhadap naskah-naskah asli Injil dimulai. Kaisar memerintahkan penyalinan 50 Alkitab baru yang mewah. Kemungkinan besar Codex Vaticanus dan Sinaiticus termasuk dalam proyek ini. Dalam proses penyalinan massal yang didanai negara ini, sangat besar kemungkinan terjadi penyensoran, pengeditan, dan revisi besar-besaran untuk menyesuaikan isi Alkitab dengan hasil keputusan Nisea. Kitab-kitab yang tidak setuju dengan Trinitas, seperti Injil-Injil Kristen Yahudi, Injil Ebionit, Injil Thomas, Diatesaron, dimusnahkan, dibakar, dan dilarang beredar. Mereka ingin menciptakan keseragaman totaliter. Mereka ingin menghapus jejak Yesus yang manusia. Mereka ingin menciptakan Yesus yang Tuhan, yang sesuai dengan selera mitologi Romawi. Jadi Alkitab yang kalian pegang dan cium sekarang bukanlah murni wahyu Tuhan, melainkan sisa-sisa dokumen yang lolos sensor kekaisaran Romawi. Ini adalah buku pemenang perang, bukan buku kebenaran. Sejarah selalu ditulis oleh pemenang, dan dalam hal ini pemenangnya adalah Trinitas pagan, sementara Tauhid murni kalah dan tertindas. Lalu bagaimana nasib ajaran asli Yesus? Apakah punah ditelan bumi? Tidak. Allah berjanji menjaga kebenarannya. Ajaran Tauhid yang dibawa Yesus, yang dibela mati-matian oleh Arius dan kaum Ebionit, terus bertahan di bawah tanah underground. Mereka dikejar-kejar, dibunuh, dituduh bidat, lari ke gurun-gurun Arab, tapi api Tauhid di dada mereka tidak pernah padam. Mereka menolak menyebut Yesus sebagai Tuhan. Mereka menolak sujud pada patung. Mereka menolak makan babi. Mereka menunggu kedatangan nabi berikutnya, yang dijanjikan Yesus Parakletos untuk membebaskan mereka. Dan 300 tahun setelah kegelapan Konsili Nisea, di tengah gurun Arab yang tandus, jauh dari jangkauan pedang Romawi dan polusi filsafat Yunani, lahirlah Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah membaca buku sejarah Romawi. Beliau buta huruf. Beliau tidak tahu apa itu Nisea. Tapi apa yang beliau bawa? Beliau membawa Al-Quran yang isinya secara ajaib, secara presisi, dan secara menakjubkan membongkar semua kesesatan dan konspirasi yang diputuskan di Nisea. Al-Quran berteriak lantang mengguncang dunia di surah Al-Ma'idah ayat 72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Al-Quran datang untuk membatalkan dekrit Konstantinus. Al-Quran datang untuk membebaskan Yesus dari penjara teologi Romawi yang menjadikannya berhala bisu. Al-Quran mengembalikan Yesus ke posisi aslinya yang terhormat, seorang nabi besar, hamba Allah, manusia pilihan, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan oknum kedua. Ini bukan kebetulan, saudaraku. Bagaimana mungkin seorang Arab di gurun pasir tahu detail perdebatan teologi yang terjadi ratusan tahun sebelumnya di Turki dan memberikan koreksi yang begitu akurat? Jawabannya cuma satu, karena yang memberi wahyu kepada Muhammad adalah Tuhan yang sama yang mengutus Yesus. Tuhan yang maha melihat bagaimana ajarannya diperkosa dan dirusak oleh ambisi Konstantinus. Sobat catatan Muslim baik, pahamilah ini dengan hati yang jernih. Penolakan gereja terhadap Islam bukanlah penolakan teologis murni. Itu adalah ketakutan akan terbongkarnya skandal sejarah terbesar. Jika mereka mengakui Muhammad, mereka harus mengakui bahwa Konsili Nisea adalah kesalahan fatal. Jika mereka mengakui Muhammad,
mereka harus mengakui bahwa selama 1700 tahun, mereka telah dibodohi dan disetir oleh seorang kaisar pagan. Jika mereka mengakui Muhammad, mereka harus membuang patung-patung emas mereka, jubah-jubah kebesaran mereka yang penuh bordiran, dan kekuasaan hierarki mereka yang menumpuk harta. Mereka takut kehilangan kerajaan dunia mereka, sedangkan Islam menawarkan kerajaan akhirat. Mereka bertahan dengan doktrin Trinitas, bukan karena itu masuk akal. Siapa yang bisa paham 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Hanya orang gila yang bilang itu masuk akal. Tapi karena Trinitas adalah identitas politik yang membedakan mereka dari lainnya. Trinitas adalah benteng pertahanan terakhir mereka untuk tidak mengakui tauhid Islam yang menghancurkan ego mereka. Coba bayangkan skenario ini dengan iman kalian. Jika Yesus turun kembali hari ini, dan kita Muslim yakin beliau akan turun di akhir zaman, kemana beliau akan pergi? Apakah beliau akan masuk ke Vatikan, melihat patung-patung dirinya yang berdarah-darah tergantung di kayu? Melihat orang-orang sujud di depan roti wafer? Melihat paus duduk di tahta emas dengan tongkat kerajaan? Beliau pasti akan marah besar, membalikkan meja-meja itu, dan mengusir mereka semua seperti beliau mengusir pedagang di bait Allah. Beliau akan berteriak, "Aku tidak kenal kalian, enyahlah pembuat kejahatan. Aku tidak pernah suruh kalian bikin patungku. Aku tidak pernah suruh kalian ganti Sabat jadi Minggu. Aku tidak pernah suruh kalian makan babi." Sebaliknya, jika Yesus masuk ke masjid, melihat orang-orang berdiri rapi dalam syas, ruku dan sujud menyembah Allah yang satu. Tidak ada patung, tidak ada musik konser, hanya keheningan dan ayat suci. Beliau pasti akan tersenyum dan berkata, "Inilah cara ibadahku, ajaran aku bala dulu. Inilah saudara-saudaraku yang setia." Yesus adalah Muslim, orang yang berserah diri. Arius adalah Muslim dalam akidah. Dan kita, umat Islam, adalah penerus sejati, penjaga amanah, dan pembela kehormatan Isa Al-Masih, yang telah diselamatkan dari tangan kotor Konstantinus dan Paulus. Maka, ketika tetangga sebelah bertanya dengan nada sinis, "Kenapa Katolik sombong menolak Muhammad?" Jawabannya hantam balik, "Karena kesombongan kalian adalah warisan arogansi Romawi. Kalian mewarisi arogansi kekaisaran yang merasa paling beradab. Kalian merasa agama kalian adalah agama barat, agama peradaban, agama pemenang. Sedangkan Islam kalian anggap agama gurun, agama orang pinggiran. Padahal, kebenaran tidak dilihat dari siapa yang punya tentara paling kuat, siapa yang punya gedung gereja paling megah, atau siapa yang punya dana paling besar. Kebenaran dilihat dari kesesuaian dengan wahyu murni dan akal sehat. Islam menawarkan kesederhanaan yang agung. Tuhan itu satu. Selesai. Titik. Tidak ada koma. Kristen menawarkan kerumitan yang membingungkan dan bikin gila. Tuhan itu satu tapi tiga. Tiga tapi satu. Manusia tapi Tuhan. Mati tapi hidup. Anak tapi kekal. Kerumitan ini bukan dari Tuhan yang maha bijaksana, tapi dari hasil kompromi politik yang dipaksakan untuk menyenangkan semua pihak di Kekaisaran Romawi. Kepada teman-teman Kristen yang masih punya hati nurani, yang masih punya akal sehat yang berfungsi, saya mengajak kalian untuk merenung di keheningan malam. Tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah kalian menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha suci? Atau kalian menyembah Tuhan hasil keputusan rapat voting tahun 325 Masehi? Apakah kalian mengikuti Yesus yang asli, yang bersujud di Taman Getsemani? Atau mengikuti Yesus versi Konstantinus, yang digambarkan seperti dewa Apollo berambut pirang? Sejarah tidak bisa bohong. Dokumen-dokumen sejarah membuktikan bahwa Kristen yang kalian anut sekarang adalah hasil evolusi, revisi, dan campur tangan manusia yang penuh dosa. Jangan gadaikan keselamatan jiwa abadi kalian demi tradisi nenek moyang yang ternyata palsu. Jangan mau mati dalam keadaan menyekutukan Allah hanya karena gengsi mengakui kebenaran Islam. Kembalilah kepada akar yang murni. Kembalilah kepada tauhid. Kembalilah kepada Allah. Pintu Islam selalu terbuka lebar untuk kalian. Di sini, Yesus dimuliakan tanpa dikhianati. Di sini, Tuhan disembah tanpa disekutukan. Di sini, akal dan iman berjalan beriringan menuju surga. Terima kasih sudah bertahan menonton video yang sangat panjang, sangat padat, sangat ekstrim, dan membakar ini sampai detik terakhir. Ini bukan materi receh untuk hiburan.
Ini adalah bedah kasus sejarah kriminal terbesar yang selama ini ditutupi oleh tirai sutra Vatikan. Jangan biarkan kebenaran ini berhenti di kalian. Sebarkan video ini ke seluruh penjuru internet. Share ke grup-grup diskusi. Jadikan ini viral. Biarkan dunia tahu siapa itu Konstantinus dan apa kejahatan yang dia lakukan pada ajaran suci Yesus. Jangan takut dibilang radikal atau intoleran. Mengungkap fakta sejarah bukan intoleransi. Itu adalah pencerahan dan pembebasan dari belenggu kebodohan. Hajar tombol like sampai jebol. Penuhi kolom komentar dengan takbir yang menggetarkan jiwa. Dan pastikan kalian sudah subscribe catatan Muslim Baik. Kita akan terus menjadi mimpi buruk bagi kebatilan dan lentera terang bagi kebenaran. Sampai jumpa di medan jihad pemikiran selanjutnya. Tetap kritis, tetap berani, tetap bertauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, Isa Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Kebenaran telah datang, kebatilan telah lenyap.